ketemu lagi di Offside Duo bareng gua Panji Sirona dan juga ada Coach Justin. Tapi kita spesial putih-putih ini bukan karena mau ada pengajian, tapi karena dalam kondisi ada... Karena harus? Enggak. Harus sama Van ya? Karena dalam acara Axis kamu Nations harus pakai Cup. baju putih, oke siap. Enggak gitu. Seperti kalian lihat stage-nya beda ya. Itu nggak usah dibocorin bagian itunya, Coach. Kali ini kita bekerja sama dengan Axis. Betul. Jadi topik-topik yang kita bawa juga berbeda. Betul, karena dalam rangka menuju Grand Final Axis Ya. Nations Cup yang pada weekend nanti finalnya digelar. Lu udah lihat billboard gua nggak di mana? Wah itu gue lihat ada di kemarin Pancoran, ada di mana? Sleepy kalau nggak salah juga ada. Wah, Gua ini belum gila. lihat. Iya. Nggak, tapi udah dibayar dong. Udah, hampir semua. Itu, nggak boleh ngomongin dapur. Ini menarik karena kita juga mau ngucapin juga sebelumnya untuk Timnas Futsal Indonesia Ya. yang baru juara Piala Keren, AFF kemarin. Keren banget, ngalahin Vietnam di final, kemudian juga ngalahin sempat Thailand juga di semifinal yang biasanya langganan juara. Dan ini menjadi kedua kalinya Timnas kita menjuarai Piala AFF sejak tahun 2010, bahkan 2010 Thailandnya nggak ada kan waktu itu kan? Lagi nggak ada. Thailand waktu itu. dan Australia nggak ada. Nggak ada. Nah Ya. sekarang ada, dikalahin semua. Australia dikalahin di grup, Ya. Thailand kalian semifinal, Vietnam dikalahin di final. Gimana Coach sedikit? Sebenarnya yang berat itu in this case itu Vietnam. Wow, iya. Karena Thailand kalau full team nggak akan tidak jadi juara grup. Sekarang mereka runner up kan. Iya, iya. Nah, yang gue dengar mereka bawa pemain muda. Tapi nggak ada masalah, tetap Thailand. Karena gue pun waktu ngelatih sering bawa tim muda juga. Iya, Ya. iya. Nah, sementara Australia emang berapa 5, 7, 8 tahun terakhir mereka nggak diinvest di futsal. Jadi emang menurun. Oh, iya, iya. But tetap lu harus bekerja keras. Jadi untuk gue dengan hadirnya Thailand, Vietnam ini lebih nendang lah. Walaupun 2010 harus di-appreciate juga. Karena gimana pun pemain tetap bekerja keras gitu Iya, ya iya, kan. iya. Jadi tetap sah, tetap ini kedua kalinya kita juara. Cuman untuk gue pribadi ada Thailand, Australia kayaknya yang lain udah nggak bisa alasan lagi. Kan orang bilang, oh nggak ada Thailand, Australia. Untuk gue sih, ya juara ya juara. Iya. Titik. Udah mengukuhkan Iya kita dong. sebagai juara gitu karena Iya, sekarang iya, udah Thailand, iya, Australia, iya. Vietnam dikalahin semua sama kita gitu kan. Ya. Dan gue tadi bilang bahwa dari 18 pemain yang berangkat, itu 15 gue kenal. Oh, zaman lu waktu dirtek dulu. Zaman gue dirtek tahun 2019, artinya 2019, 15 ini udah dipanggil. Mereka punya pengalaman 5 tahun. Ya. Ya kan? Dan tim ini emang keren. Gue 5 tahun ngelatih, 2,5 tahun dirtek, ya hampir 8 tahun lah. Gue bilang generasi terbaik waktu itu 2008. Ya. Sekarang ini lebih baik generasinya. Wow. Kalau dulu 2008 tuh bener-bener ada Sayan, Denny Handoyo yang skillful, Andri Irawan yang Jelani ya masih muda ya. ya around player, kipernya Adeles Manayos yang the best keeper sampai sekarang kalau menurut gue. Terus Amril, Jailani waktu masih umur 19 tahun. Jadi kompak lah. Tapi tim ini itu lebih lebih multifungsi. Semua bisa, skill bisa, kerja keras bisa. Jadi tim ini lebih bagus secara skill atau secara bakat dibanding 2008. Makanya somehow gue nggak begitu kaget kalau mereka jadi juara. Yang bikin gue kaget adalah kok sebelumnya dengan pelatih sebelumnya bisa nggak lolos Piala Asia. Karena ini pelatih juara dunia loh. Iya. Bawa Brasil juara dunia. Iya. Untuk gue ada dua hal. Satu, persiapan itu penting. Kedua, lu nggak butuh pelatih juara dunia untuk bisa ngelatih timnas Indonesia. Yang lu butuh adalah pelatih yang paham budaya Indonesia, yaitu Hector. Karena udah pernah melatih Bintang Timur Surabaya ya. Betul, dan jadi juara. Dan gue sempet zoom sama dia lumayan lama. Jadi gue tanya ini itu dan dia, dan gue bilang ini orang cocok. Makanya waktu mereka FFV, jadi FFV kan ganti ketua. Gue diminta datang waktu Mike nggak kenal siapa, Mike Sianipar ketuanya. Ya? Dia sekjen sekarang FFV ya? Ketua. Oh sekarang jadi ketua? Emang ketua, emang dia. Jadi gue kasih dia masukan, ya salah satu tentang tim pelatih ini. Yang gue juga dapat masukan dari Wilan. Wilan ya. Ya, terus karena dia masih aktif di futsal. Dia pegang sekolah futsal gue kan, IMFC. Terus dari akhirnya 2003 sampai nama sekarang. Hector Soto itu keluar dari rekomendasi lo sama Wilan itu. Ya.
Kenapa? Maksudnya di antara Hector Soto, emang selain Hector Soto nggak ada pelatih yang memang Satu, pantalan Hector gitu? pernah di sini, Bidang jadi timur. kenal budaya kita. Kedua dia orang bagus. Ketiga, kita nggak butuh selevel Pep-nya futsal lah Wah, kasarnya. Iya. Karena butuh mengenal adaptasi Iya. juga, kita kulturnya seperti Iya. apa juga kan. Dan yang bikin dan ini harus gue sampaikan ya. Ini ada andil kesuksesan timnas futsal Indonesia ini, ada andil dari Kensuke, pelatih Pelatih Jepang. sebelum yang 2019 Karena itu dari ya. 18 pemain ini, 15 itu di bawah Kensuke. Yang 2019 gue udah tahu, makanya gue cuma 3 pemain nggak kenal. Ya. Rata-rata dari Kensuke. Jadi Kensuke bangun dasarnya lah. Fondasinya. Pondasinya sama Hector dipoles sehingga mereka jadi. Jangan kaget kalau Indonesia nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Wah, amin. Dan Karena di sepak bola level Piala Dunia sama kita itu kan masih jauh. jauh. Kalau di futsal deket. Di futsal Asia itu ngeri. Ya, kita bahkan peringkat 5 kan. Iya Enggak. kan. Kalau di Asia kita 5 maksudnya. Oh, di Asia. Kalau di dunia Iya, 24 iya, lah, 24 iya. ya kan. Di- Kita ngalahin Belanda. Udah geser Belanda. Belanda apa lah itu? Enggak. Geser Belanda di ranking. Kalau main kalah juga lawan Belanda, gila. Iya. Udah Belanda sensitif. Tapi intinya adalah kita bisa bersaing karena tim kayak Jepang, Iran itu sering masuk 4 besar, 8 besar. kan Thailandnya juga masuk rankingnya cukup tinggi juga. Thailand juga. Dan kita nggak boleh kalah sama Thailand. Iya. Karena jumlah pemain futsal kita lebih besar. Cuman itu butuh kayak di sepak bola yang gue selalu kritik di sepak bola. Short term ada timnas, mid term ada perbaiki Liga 1, oke? Iya. Long term pembinaan nol, nggak ada. Oh gitu. Di sepak bola. Di sepak bola. Nah, kalau di futsal gimana sekarang? Yang ada cuman itu. Nah, di futsal ini mungkin lebih baik kalau kita undang pemain timnas. Belum. Kita bahas dulu. Nanti aja, nggak mau cari statement dia. Belum, nanti. Oke. Karena Jadi short term ini itu kan butuh prestasi cepat. Makanya datanglah naturalisasi. naturalisasi siapa? Oh, dia yang sepak bola. Sepak bola dulu Iya. Keles. Iya. Mid term tujuannya adalah jarak 5 sampai 10 tahun agar kita nggak terlalu tergantung dari naturalisasi. Iya. Oke? Ya. Perbaiki liga. Tapi kalau misalkan masih ada bakat yang bisa diambil, why not? Oh iya. Ya kan? At least jumlahnya nggak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang emang Oke? untuk perbaikan. Karena untuk mengangkat liga betul 5-10 tahun. Ya. Long term pembinaan. Nah, ini Yang penting. sekarang gue baru belusukan ke Jawa Tengah, ketemu dengan Askot, Asprof. Ya. Mereka bilang, ya ada liga-liga apa, Suratin itu turnamen, my friend. Piala Gubernur itu turnamen. Ya. Apa bedanya turnamen dengan Beda. dengan itu? Nah, gue jelasin ke lu dan ke para penonton, kan masih ada yang kardus ya. Yang namanya turnamen, itu lu bermain di grup untuk menang. Jadi cara bermainnya nggak penting, yang penting lu menang-menang, lu dapat piala, everybody happy. Di Indonesia piala kan penting ya. Kan banyak orang, kita nggak punya piala, nggak ada piala. Enggak itu. juga, dia negara lain juga ada yang penting. Tapi Kalau lu bicara liga, itu dari Sabang sampai Merauke, dari Agustus sampai Mei, dari umur 6 sampai 17 tahun, bermain every week. Karena lu main lawan tim jago atau tim jelek, it's just 3 points. Tapi tiap minggu lu bisa mengasah pemain, proses sehingga jadi bagus. Nah ini belum dilakukan oleh PSSI. Oke. Di sepak bolanya ya. Ya. Dan kalau kita bicara kenapa futsal bisa sehebat itu, gue tahun 99 itu ke Indonesia, di mana gue tahun 79 sudah bermain futsal Oke. di Belanda. Jadi gue kenal futsal, bahkan waktu junior gue berhenti di sepak bola karena terlalu kasar. Gue main futsal di Belanda. Akhirnya 2002 sama almarhum Aji Maseh diminta untuk masuk ke futsal. Sempet di FFV, akhirnya gue bikin akademi futsal pertama di Indonesia, AMFC. Dan sekarang masih ada, 2004 gue masuk ke PSSI dan sudah jadi pelatih, sudah pegang timnas. 2005 event pertama. Kenapa gue mau masuk futsal? Karena gue lihat potensi kita di futsal itu luar biasa. Cuman PSSI nggak peduli sama futsal. Iya. Di zaman gue, Zaman lu. loh, Iya. enggak.
Kalau mereka peduli, mereka nggak lempar ke MNC. Iya. Ya dong. Iya. Kalau mereka benar-benar ada dana, udah kenapa harus Pak Haritanu yang pegang? Ya, harusnya dari federasi yang Ya, megang. karena mereka dari dulu nggak peduli. Ya. Akhirnya ada sosok yang peduli dengan futsal nih. Diambillah sama Ali sama Haritanu, lahirlah itu FFV. Ya. Kalau dulu zaman gue kan BFN, Badan Futsal Nasional, masih di bawah PSSI. Oke. Nah, kalau namanya Pak Haritanu yang pegang, jor-joran lah. Masuk TV segala dan lain. Sekarang liga-liga. Dan ya almost perfect lah. Komersialnya Tapi dipikirin. kembali lagi yang masih kurang adalah pembinaan. Even di futsal. Even di futsal. Nah, pembinaan seperti apa, Coach? Tapi gue menarik, kan kalau di sepak bola lagi rame pro kontra naturalisasi dan segala macam ya. Di futsal kok gue nggak melihat itu, apakah emang nggak butuh di futsal itu? Kalau menurut gue, di futsal itu nggak butuh karena level di futsal dengan pemain luar itu nggak jauh beda. Lu datengin pemain luar kan cuma boleh 2. Iya. Kalau di sepak bola kan 8, Iya. kan? 2 atau 3, kok nggak salah, lupa gue. Levelnya memang lebih bagus, tapi kita nggak perlu banyak naturalisasi karena tanpa naturalisasi kita udah rank 25. Iya. Dan kita juara FF dan kita akan bisa bersaing di level Asia, yakin gue. Iya. Dengan pemain yang sekarang ada, dengan Hector. Nah, Hector juga yakin ya, Coach, karena Hector juga bilang kalau terkait naturalisasi itu dia nggak butuh, dia pengen maksimalkan talenta lokal yang ada, yang karena emang kaya talenta lokal. 1. Kedua, kita lihat naturalisasi itu dari mana mayoritas? Dari mana kalau Dari di futsal? Belanda, di futsal. sepak bola. Oh, sepak bola Belanda. Belanda. Kenapa dari Belanda? Ada Ya, garis ada darah lah. hubungan darah. sejarah lah, hubungan budaya dulu. Ya. Di futsal nyaris nggak ada orang Indonesia yang main ataupun keturunan. Kayak mayoritas 50% itu Maroko. Oke. Jadi stoknya memang sangat sedikit Ya. untuk ngambil. Ya. Jadi nggak banyak Jadi pilihan. kalau milih sekarang bahkan nggak yakin gue ada yang pernah di timnas. talenta. Mantan pelatih timnas Belanda, gue lupa namanya. Nah, dia itu Indo. Tapi sekarang gue lihat nggak ada yang eventually bisa. Iya, jadi Memang stoknya itu stoknya terbatas. nggak banyak Iya, gitu. nggak banyak. Kalau sepak bola gampang. Iya. Hamdan bilang, wah berapa puluh ratus dia punya Udah kayak main football manager ya, pemain kelihatan semua keturunan gitu scouting. ya kan. Kalau di futsal nggak, dan nggak ada masalah. Dan gue setuju sama Hector bahwa tanpa naturalisasi pun kita bisa. Tapi kalau secara gaya permainan tuh ngaruh nggak sih, Coach? Karena kan kalau lapangan bola kan lebih besar, physical. Harus ditingkatkan. Jadi salah satu kekurangan pemain kita itu kan postur ya. Ya. Postur itu kan bisa dilatih sama makanan, Nutrisi dan lain-lain. Nah itu harus ditingkatkan. Dan untuk ditingkatkan ya butuh duit lah kasarnya. Jadi memang sebenarnya kita nggak butuh naturalisasi karena memang ya itu stoknya beda sama Yang kayak. kita butuh itu untuk jangka panjang adalah pembinaan. Oke. Sama kayak di sepak bola. Tapi kan ini naturalisasi dulu. Iya, Jadi jangka pendek 1 sampai 5 tahun, 5-10 tahun ambil pemain dari liga untuk bisa supply liga ada pembinaan. Nah, di futsal sama. Di semua olahraga begitu. Ya. Dan di futsal kurang pembinaan. Pembinaan itu dalam bentuk itu kompetisi dan liga-liga yang memang Ya, berjenjang ya, umur ya, itu ya. Ya tapi kita juga itu ya berterima kasih pastinya untuk Axis Nations Cup yang juga menjadi sarana untuk wadah Salah talenta-talenta satu ya kan. bentuk pembinaan itu Axis Nation Cup. Dan juga mengangkat futsal pasti di Indonesia Dan kan. itu udah bertahun-tahun, bukan setahun bikin besok hilang. Tapi lu ngeliat nggak sih kalau dari talenta-talenta muda gini, bener kayak di Jepang gitu kan, dari SD SMP bahkan udah banyak kompetisi yang bisa menjadi scouting timnas-timnas usia 14. Lu ngomongnya usia- sama kayak Abel Xavier pas kita datang. Gimana kita buat pembinaan sepak bola dari sekolah-sekolah? My friend, sekolah kita itu yang punya lapangan itu nggak ada. Oh iya juga sih ya. Udah bagus kalau lu belajar nggak bocor atapnya gitu. Ngerti nggak? Ya benar-benar. Jadi nggak. Beda kalau di Jepang emang Iya. udah infrastruktur. Jadi nggak bisa berharap lu futsal. Lu berharap adalah sebuah instansi yang membuat, yang invest, Ya. membuat kompetisi antar sekolah. Kompetisi antar. Tapi kan tetap Bukan aja. bukan pakai lapangan sekolah. Oh. Yang kalau di Jepang dan lain-lain Iya, itu iya. pakai sarana dari sekolah. Tapi kalau misalkan langsung dibikin kompetisi kayak gitu kan, kalau sekolahnya juga nggak punya lapangan, mau main di mana dia, Coach?
mereka bisa, kalau mereka nggak punya lapangan, mereka bisa sewa lapangan untuk latihan. Kalau di duit luar, lagi ya. semua di Belanda itu semua SD, SMP punya lapangan futsal. Berarti harus ada invest juga dong untuk membantu sekolah-sekolah untuk bisa. Nah, itu tugas siapa? Pemerintah. Kejauhan. Oke, kejauhan. Oke, Ya. kejauhan. Makanya kita tidak menunggu pemerintah atau instansi atau PSI atau sekolah dan lain-lain. Kita menunggu instansi yang berani invest, yang peduli dengan futsal, yang memberi sarana kepada sekolah-sekolah ini yang nggak sanggup. Nah, jadi kan kalau dari sisi coachnya kita nanya nih dari sisi point of view dari orang-orang yang memang langsung merasakan mencoba grassroots itulah, dari yang pembinaan dari masa muda atau yang bahkan kurang support dari pemerintah juga kali ya. Dari ada Evan Somilena pastinya, ada Sabrina Dessler yang kita akan Nggak undang. mungkin kita bisa tanya mereka pendapat mereka tentang pembinaan, tentang futsal dan Betul. lain. Ya, Ya, yuk kita undang dulu. Ada Evan Somilena sama dari Sabrina. Timnas Futsal Indonesia dan juga ada Sabrina Dessler pemain sepak bola wanita kita. Silakan, jangan malu-malu Sabrina. Jadi Panji udah jinak kok. silakan. Lawan dulu. Halo Evan, halo. Evan ini dulu waktu gue 2019 salah satu pemain yang paling bengal ya dia. Suka lo marah-marahin? Benar, suka dimarah-marahin sama coach? Iya. Ya. Apaan bohong? Kalau nggak marah bukan Tapi coach. justru pemain kayak Evan ini penting. Pemain yang bengal-bengal itu juga di lapangan lu butuh. Iya. Apa kabar Evan? Apa kabar Sabrina? Gituan baik. Pastinya kongres ya buat Evan yang juga baru juara Makasih. sama timnas kemarin. Gimana rasanya? Lu juara liga sering kan? Berapa kali kan? Baru sekali. Oh baru sekali. Lu gimana? Enggak, gue kira udah berapa kali. Black. Peringkat 2 terus aku. Oh peringkat 2, ya oke lah. Iya. Tapi gimana rasanya jadi juara Evan? Ya, lega banget gitu coach. Setelah penantian panjang dari zamannya coach dan Evan bisa ngulangin sejarah itu. Tapi nyangka nggak Van? Maksudnya dengan pelatih baru Agustus kan Hector baru ini tiba-tiba progresnya tuh sangat bagus dan bahkan di kompetisi kemarin benar-benar bagus itu. Nyangka nggak dari pemain-pemain, oh kita ternyata punya level yang udah sebagus ini gitu. Kalau Evan jujur waktu pertama dengar coach Hector dipilih sebagai pelatih timnas dan pemain-pemain yang coach Hector panggil, Evan udah pede Optimis kalau ya? Pede bakalan banget juara. ya? Iya. Kenapa? Udah optimis banget. Kenapa? Karena memang udah tahu Hector bisa meramu pemain dengan Ya, bagus. yang pertama coach Hector udah lama banget di Indonesia. Udah lama Udah banget di kenal Indonesia. Hector kan? Udah sering Iya. main lawan BTS. Iya. Sering ribut juga kan lawan BTS? Iya, sering. Ribut juga. Iya lah, gue tau lah. Kalau lawan terberat berarti kemarin siapa? Vietnam atau di Vietnam. Iya, gue bilang Vietnam Vietnam. yang paling berat ya. Kalau Thailand yang biasanya Itu Thailand kirim tim muda ya? Iya, tim muda, tapi ada beberapa pemain emang pemain lama, sering jumpa juga sama kita. Oke. Tapi ya itulah coach gak tahu ya. Kalau menang ya gak tahu ngomongnya gimana. Iya. Kalau kalah ngomongnya Iya. gimana. Enggak lah, kalau lu ketemu Thailand ya Thailand. Iya. Ketemu Makanya Australia ya itu, Australia. Kalau titik. kita pemikirannya kita ya udah kita lawan Thailand ya udah habis-habisan iya, aja. pokoknya namanya Thailand. Mau Iya. itu muda mau tua itu enggak ada Iya, bukan urusan kita. Ya kalau kita kirim tim muda, gue dulu tahun 2009 kalau nggak salah Piala AFF gue kirim tim muda. Yang lain senior semua. Kita muda U23 itu kita rank 4 dari 12 negara dengan tim muda. Nggak ada tuh yang bahas Indonesia kirim tim muda, nggak ada juga. Sekarang iya dong. Iya. Padahal gue emang sengaja kalau nggak kita nggak bisa kasih kesempatan ke mereka. Iya. Dan di tim ini pun masih banyak yang muda juga. Banyak banget. Masih berapa tahun? Ini kan seperti yang gue bilang dari 2019 gue kenal mereka. Iya. Apa yang beda Van? Dari tanpa bermaksud membandingkan sebelumnya, apa yang berbeda dari gaya mainnya, dari cara mainnya, dari kalau dari squadnya? segi pemain yang Evan dapat, kalau coach Hector dia sangat detail, hal-hal sedetail apapun diperhatikan gitu. Dan ya yang gak kalah pentingnya kita jujur kita sedikit kita lebih untuk saat ini kita lebih diperhatikan dari pihak federasi ya mungkin itu dampak salah satu Dan dampak itu penting. Itu penting. Zaman dulu gue, coach kita sparring ke Bogor, ke Bandung, oke iya. Tanya federasi, ada duit nggak buat hotel? Nggak ada duit, jadi nggak jadi. Mau makan sehat, udah bagus udah dapat nasi kotak. Iya. Udah bagus udah dapat makanan. Sekarang jauh lebih diperhatikan. Iya, betul. Dan ini juga ada Sabrina Dessler yang Ya. menjadi brand ambassador dari Access Nation Cup juga, yang juga
main timnas juga, sempat memperkuat timnas Indonesia. Sekarang aktif mana, Sabrina? Sekarang baru selesai dari PON, juara 2. Wow, mana? Nggak, Sabrina juara cuma 1, 2 itu runner up. Exactly. That's why Nggak ada I juara laughed. 2, juara 3. Juara cuma Jangan 1. ngejatoin orang yang lagi seneng Bukan gitu. ngejatuhin, menjelaskan Jujur, dia. facts. Tetap apresiasi, Tetap Pon- apresiasi. Pon bela mana kemarin? Jabar. Oh Jabar, Iya. Jabar jago-jago biasanya ya, Jabar. Kenapa Sabrina suka? Cewek Indonesia kan lebih ke high Karena heels jarang. dan lain-lain. Kenapa suka sepak bola? Karena Kenapa nggak jarang. badminton atau apa gitu? Karena jarang ada cewek yang main bola, apalagi Nggak di takut sini. panas gitu? Enggak. Nggak takut coklat I hitam? gitu? love coklat. I mean, Karena suka. Sabrina malah suka, justru kan Iya. tanning-tanning Nggak, Evan lu gitu. nggak usah GR, bukan ngebela lu itu. Ya. Iya. Bukan maksud itu ya. Wah, nyari-nyari dulu gua. Jadi Sabrina nggak masalah keringetan, hantem-hanteman di lapangan. Yes. Tapi gimana sekarang dengan Dari umur berapa Sabrina main Umur bola? 12. 12 tahun? Udah telat sih, agak telat for girls ya. Itu dari sekolah berarti ikut Iya, sepak bolanya. Sekolah di mana dulu? Global Jaya. Oh global, lapangannya bagus tuh coach. Nah tapi kalau kan kamu merasakan sepak bola wanita tuh sebenarnya memang ya sedikit belum diprioritaskan lah. Iya. Sekarang bagaimana? Sedikit, banyak. Biasa banget. Ngikutin nggak? Ini langsung. Sekarang gimana? Ngikutin nggak? Ngikutin timnas dibantai 15-0 sama Belanda gitu. Aduh, ya Kalau Allah. pertama itu kan Australia dibantai 18-0 kan. 18-0. Itu pas I sempat ikut tapi karena cedera nggak jadi. Dan pas Covid juga. Iya. Tapi sekarang mereka mulai fokus lagi. Tapi itu juga Fokus kalau untuk dibantai. probably maybe. Lawan Den Haag kalah 12-0. Ya, but kalau nggak ada liga mau bilang apa? Nggak gini. Gue sih justru gue bilang nggak, gue itu tadi lebih ke bercanda ya. Gue appreciate, Disapu. nggak, gue appreciate terhadap PSSI bahwa mereka hire pelatih dari Jepang. Iya. Mereka tahu nggak ada liga, tapi berani coba. Biar mereka tahu level kita itu semana. Ya. Belanda itu finalis Piala Dunia, juara Eropa beberapa tahun terakhir. Jadi nggak heran kalau dibantai. Ya. Karena nggak punya liga, fisiknya juga kalah. Tapi at least pelatih tahu, oh level kita itu segini sekarang. Di samping nggak ada liga, Ya. itulah hasilnya. Kembali lagi ke pembinaan semua. Nggak di futsal, nggak sepak bola, nggak badminton. Lu nggak akan bisa berprestasi konsisten kalau tidak ada pembinaan. Tapi kalau di sepak bola wanita sampai umur berapa sih biasanya? Peaknya, Kalau peaknya, peak umurnya maksudnya untuk batas umur Sama kayak sampai cowok, terakhir kamu sama kayak retired cowok. dan ya, udah nggak so bisa usually lagi. kalau cewek peaknya 25 ke atas. Ya, Kamu udah mau usia 25-30 lah. Dua-dua. Masih punya ambisi untuk bola Masih. timnas. Hopefully ya, namanya juga who Oh, knows jadi right? sekarang masih main? Sekarang Main di klub? there's Enggak? no. Kan nggak ada- Enggak, ya atau nggak ada di liga sekolah juga, atau Coach. apa? Nggak ada liga. Enggak, bukan. Kan bisa di main-main. sekolah atau di Rencananya mau klub keluar negeri. Tarkam. Oh, mau keluar negeri. Ya. Cause kalau nungguin liga di sini kayaknya my skills will go down daripada ya I need Ya, to stay fit harus, kan. ya, ya. ya. Tapi suka lihat kamu suka latihan-latihan juga kan di Iya. luar gitu, sama gabung komunitas-komunitas bola juga nggak sih untuk main biar tetap terjaga gitu? Kalau sekarang sih latihan bareng teman-teman timnas juga. Oh, oke. To stay fit aja, terus habis itu biasanya kayak ada game-game antara wanita aja, so it's not, aku nggak suka ikut fun football. Tapi kalau dari Dulu itu, ini gue cerita sedikit lah. Gue itu dulu pertama bikin liga cewek. Hah? Di futsal. Oh, gitu. Di futsal. Itu benar-benar out of nowhere. Tiba-tiba ketua BFM, kita harus punya liga cewek. Iya. Oke, duit lo berapa? Ya. Bener-bener nol duitnya. Bener-bener nol. Kasar Terus ya. gue bilang, gimana gue mau bikin dengan duit nol? Iya, iya. Gue itu kan dulu bisnis lapangan futsal ya. Iya. Apa yang gue lakukan? Klien gue yang di Surabaya, Bandung, Jogja, gue telepon semua. Bisa nggak lo bikin liga futsal dari kita rekomendasinya? Terus pendaftaran itu buat kalian semua. Kalian boleh cari sponsor bebas. Kita nggak minta duit sama sekali. Dibikinlah Surabaya, Jogja, Bandung. Itu sampai dari Sidoarjo, dari Kediri itu every week. Gue minta seminggu sekali mainnya. Kompetisi kan. Iya. Pelatih cewek gue kirim belusukan, ambil. Jadilah itu timnas cewek. Timnas cewek. Kita ngalahin China, kita ngalahin beberapa negara loh. Yeah. Dengan zero dana.
Tapi kalau futsal, women's futsal lebih bagus daripada Bagus. sepak bola. Ya. Bagus. Because mereka jalan mulu. Karena jalan, Iya. karena sudah ada jalan. Iya. Dari jam itu gue bikin kalau nggak salah tahun 2000 pertama liga pertama ya, mungkin 2011, 2012 sekitar itu. Enggak sebelumnya ding, 2009, 2010 udah ada liga cewek. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi every week mereka main. Mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan, tapi tiap minggu mereka main dan bertahun-tahun sampai sekarang. Ya. Sabrina kenapa pilih sepak bola dibanding futsal? Gak tau, kalau futsal lebih kecil. I like to lari. Oh, oke, kamu suka yang besar lapangannya. Misalnya gue lari terus, ah. Ya, sih, kecil. Masuk terus, maksudnya. Pan. Enggak, tapi di luar negeri itu semua dari futsal loh. Iya kan, Ya, biasanya dari skillnya futsal kan dan dari sepak futsal. Ronaldinho, Messi, semua mengakui. Neymar terakhir mengakui. Iya. Dan kemarin kita ada tamu dari Portugal, mantan pemain Abel, Liverpool, Abel Xavier, dia bilang, futsal minimal 90% pemain Portugal itu dari futsal, Iya. termasuk Ronaldo. Jadi futsal itu dasar yang bagus untuk ke sepak bola, terutama untuk anak-anak Iya. kecil ya. Iya. Iya. Nah, kalau Evan kenapa pilih futsal awal Evan dulu? Maksudnya kan juga banyak pemain yang Evan ini Brimob tau nggak lo? Hah, serius? Polisi, iya. Siap, sama-sama. Brimob. Jadi macam-macam ditembak loh. Gue pernah video call sama dia. Masih pakai seragam bawa senjata. Aduh. lagi patroli di hutan-hutan. Van ngapain lo? Masih ingat, Van? Udah lama banget ya gitu. Udah lama itu, 5-6 tahun yang lalu itu. Gimana Van? Awalnya kenapa milih futsal? Sebenarnya kan Iya. secara exposure atau secara apa ya? Dilihat tuh kayaknya orang lebih lihat ke sepak bola secara komersial dan lain. Kenapa pilih futsal? Iya. Kalau sebenarnya sih bukan pilihan ya bang, Iya. tapi karena emang udah mungkin Jalur jalannya ke situ takdir, ya. iya. Karena kalau mau dibilang hampir sebagian besar anak Papua ya pengennya main sepak bola. Oh, Karena biasanya kan. ya semua tahu lah Boa Salosa tuh kayak gimana. Jadi Betul. kita yang dari bawah semua pengen ya sama kayak Boa Salosa. Malah masih kecil-kecil kita ditanya mau jadi apa, jawabannya bukan polisi tentara, mau jadi seperti kakak Boas. Iya. Tapi sering berjalannya waktu ya futsal mulai masuk ke Papua sekitar 2008, 2009, 2010 lah. Nah dari situ karena emang di kompleksnya Evan nggak ada lapangan sepak bola. Nah, ini kan. Kalau main sepak bola harus ke tempatnya Osvaldo Hai. Oh, ya, jauh, dia tuh punya lapangan sepak bola di daerahnya dia. Kalau di tempatnya Evan cuma lapangan futsal. Jadi ya kesehariannya di futsal dari sepak bola ke futsal, main futsal ya setiap hari jadinya main futsal. Dan cinta sama futsal, Iya. jadi fokus ke situ. Terus akhirnya siapa yang awalnya menyorot bakat kamu sampai akhirnya dibawa ke profesional? Karena kan sebenarnya talenta kita tuh banyak yang futsal yang jago-jago, cuman kan Banyak itu, banget. faktor Iya. orang yang melihatnya dan juga komersial yang melihat itu jarang gitu kan yang untuk melihat talenta-talentanya. Ya. Kalau itu sebenarnya Evan tuh waktu itu ke futsal itu main futsal pas waktu lawan Black Steel di Papua. Itu Evan karena udah jadi polisi tugas di Timika, Evan ikut Liga 3. Oh. Liga 3-nya dari Mimika, mainnya di Jayapura. Oke. Nah, pas waktu kembali ke Jayapura itu ada turnamen futsal. Terus Nah, Evan ikut turnamen itu tuh. Tarkam. Dan turnamen itu ya Tarkam. Turnamen itu Black Steel pun ikut. oh. Nah mungkin dari situ kelihatan. kesorot, ya dari situ Evan dibawa sama presiden klubnya Black Steel almarhum. bakatnya Dia bawa Evan ke Black Steel, ya dari situ. Bawa Evan Black Steel itu klub Ya. klub dari kedua Papua, pro. ya Ya, klub. tahu. Yang pertama Mutiara Hitam itu zaman gue. Ya. Nah, itu gua nggak tahu. Yang kalau Black Steel Gue gua kasih lu tahu biar lu Ya. pinter. Nah, ini kan habis juara nih pasti pemain-pemain timnas kita pasti disorot. Mau kemana. Bahkan ada isu katanya Evan mau pindah ke klub lain, itu benar apa enggak? Ya, kita lihat aja nanti ya. Gue rasa Evan dengan posturnya ya, gue kenal Evan cukup itulah detail tentang kapasitas dia. Dia itu bisa main di level Eropa, mungkin nggak di Spanyol ya, mungkin nggak di tapi lebih ke level Belanda atau apa masih Belgia, cukup Perancis yang udah lagi naik juga Perancis kan, Mungkin coach bisa jadi agen. bisa. Saya bukan agen, Agen ini, Saya agen jalan Agen tapi lewat saya jalur YouTuber. ya. Dari bukan. Lu bisa coba si itu kakaknya Irfan Bahdim atau Marek Klok. Marek Klok kan punya agency. Ya. Ntar gue WhatsApp Marek Klok.
Lok, coba lu atur dulu. Nah, ini dengan adanya Axis Nations Cup ini kan kalian melihat banyak talenta-talenta muda yang bisa bisa menyalurkan bakatnya gitu. Gimana Sabrina melihat ini turnamen Axis ini gimana lihatnya? Kalau sekarang ada banyak perempuan kan, so it's very touching dan seneng banget bisa lihat banyak perempuan udah mulai masuk, udah berani main bola dan berani ikut pertandingan-pertandingan kayak gini juga. So it's seru sih liatnya. Kalau kamu punya teman-teman di luar negeri juga kan yang ikutan main bola juga. Apakah mereka di sana lebih banyak kompetisinya dibandingkan di sini? Memang nggak ada sekolah-sekolah. Kalau di luar negeri pasti itu mereka konsisten banget. Kalau di sini kan ya kalau pertandingan mereka baru 1 bulan kita kumpul, kita latihan, terus langsung ya bantai langsung 18-0. Ya wajar sih, tapi kalau di luar negeri aku lebih ke bola sih. So kalau ke futsal kurang tahu. Enggak, lu kalau lihat bakat di futsal itu banyak banget loh. Banyak banget. Iya. Cuman kembali lagi nggak banyak instansi yang ingin memberi kesempatan kepada pemain muda. Memberikan wadahnya. Wadah. Karena gimana lu mau kelihatan? Zaman gue itu kan Jelani ya. Itu kebetulan Jelani trial ke Jakarta lawan timnas baru kita ini pemain bisa tarik. Tapi kalau Jelani nggak ke Jakarta gimana gue bisa ngelihat? Iya, mengadu nasib juga. Sama kayak kasusnya Evan, kalau nggak main Tarkam nggak akan dilihat. Kelihatan ya. Tapi kalau lu punya wadah, punya turnamen, itu klub-klubnya harus ngelihat. Tinggal datang, nanti tanggal 16 rame-rame ke Indonesia Arena, semua para pemilik klub ya, kecuali Atta karena Atta baru jual klubnya. Jadi masih banyak klub yang lain datang lihat pemain-pemain berbakat. Dulu zaman gue lebih parah lagi, jadi gue sering ke turnamen lihat ini. Wilan masuk, Uma, semua dari Tarkam. Iya, karena dari situ. Bayu Saptaji Tarkam juga dulu. Bayu Saptaji Tarkam, ikut kagak kuliah tapi ikut di Universitas Pancasila. Oh, iya. Dan kita ikut juga. Wah ini pemain boleh juga nih. Gue coba ngomong dia suruh masukin AMFC dulu. Dan setelah itu karirnya kan melesat. Jadi dulu mah lebih kayak belusukan lah, karena nggak ada wadahnya. Nah kalau ada wadah gini kan enak. Lu sebagai scouting atau klub lu tinggal datang tanggal 16 Desember lu lihat pemain. Ini kan udah masuk grand final kan? Iya. Udah masuk grand final, jadi yang terbaik udah kesaring kan? Iya. Lu tinggal datang lihat gratis loh. Nggak di charge tiket ya, for free. Kapan lagi ketemu Coach kalian bisa Justin? cari pemain yang berbakat for free. Ketemu tanggal Coach Justin, 16. ketemu Sabrina, ketemu Evan for free. Mau foto juga boleh, gratis juga. 500 orang. 500 orang. Enggak. Lu aja 500. Sabrina kemarin sempat datang ya di preliminary match-nya di Bandung. Gimana tanggapan yang melihat anak-anak di Bandung, skill-skillnya dan juga kompetisi seperti apa? Seru banget karena ada banyak supportersnya juga sih, so it's like rame. Kayak nonton sepak bola kayak di GBK, tapi obviously nggak segede, right? Tapi mereka teriak-teriak, nyanyi-nyanyi mulu, so it's like feelingnya ada. Terus mereka semangat banget buat tanding di situ juga. Jadi mereka nonton kamu? Karena Bukan. ada, bukan, kebalikan. Kan orang dibilang Sabrina semua gitu kan, pada ke distract semua. Enggak gitu lu aja, pemikiran lu aja saya ke sana. Gua kan menjawab hasrat netizen yang enggak itu hasrat lu. Gimana Pak? Anda juga sempat lihat kan? Iya. Yang di Jakarta ya kemarin. Iya, di Taman Gimana? Mini kalau Evan. Itu pasti ngeliat Evan, wah udah kayak role model banget gitu kan anak-anak muda ini. Gimana ngeliat bakat-bakat yang ada di Kalau Jakarta? Evan waktu kemarin datang yang di regional Jakarta, ya sebenarnya sih nggak terlalu kaget lah ya. Karena kalau mau dibilang dari futsal untuk di wilayah Jakarta itu udah top banget. Mulai dari SMP, SMA itu udah ya kalau mau dibilang udah kelasnya udah harus bisa naik kelas lah. Karena di futsal di Jakarta udah lama ya. Iya. Memang ada gap ya, di mana ada berapa tahun agak menurun lah, bisa dibilang gitu. Tapi ya bukan olahraga yang baru lah. Semua orang bisa, semua anak pasti udah pernah main futsal. Cuman kembali lagi ya, lu kalau mau bagus harus ada wadahnya. Kalau di futsal di Jakarta kan ya lapangannya banyak. Banyak, gitu. iya, banyak banget. Anak-anak sekolah mau main di sini, main di mana aja bisa lah. Makanya secara nggak langsung mereka ningkatin kualitasnya mereka ya dengan kesehariannya mereka. Ya mungkin nggak ada pelatih-pelatih yang
pelatih private pelatih lah itu. Tapi dengan mungkin bisa lihat oh ini main kayak gini, ntar kita sewa lapangan main ya secara nggak langsung kualitasnya mereka naik sendiri. Iya. Nah dengan adanya wadah kayak gini dari sekolahnya mereka yang disupport ya secara nggak langsung mereka bisa menyalurkan apa yang mereka miliki kan bang. Jadi bisa semakin naik. Ya nggak menutup kemungkinan karena ada wadah ini bisa dipantau dari tim-tim liga. Betul. Bisa main ke level yang lebih tinggi lagi. Pesertanya itu ada yang dari luar kota nggak? Nanti kita tanya dong, nanti sama Ada. perwakilannya kita sama- tanya. Tapi Sama perwakilan. buat Evan juga gimana nih, kan kita baru saja ditunjuk jadi tuan rumah Piala ini ya, Asia Futsal tahun 2026. Berarti kan otomatis kita udah langsung lolos ke sana kan? Ya. Gimana lihat tanggapan ini? Ya kita dari pemain tuh senang banget bang, senang banget ya kita juga karena itu merupakan kalau mau dibilang sih ya ajang berkelas lah di Asia. Dan kita futsal kalau mau dibilang langkah awalnya kita nih lagi bagus nih, lagi ya kita harap dengan juara ini nanti makin diperhatikan lagi sama pemerintah ya kan, ya federasi makin perhatikan. Bentar, ini udah fix ya? Udah. Tadi gue baru lihat beritanya Iya. juga. Kenapa? Ketinggalan berita. Ya, karena tadi lagi di jalan waktu berita ini Lu tahu muncul. kenapa ini? Kenapa ini sangat bagus? Bagus. Karena lu tahu kenapa? Kenapa? Karena di futsal itu untuk kualifikasi ke Piala Dunia itu lewat Piala Asia. Iya, Ya. betul. Jadi kita tuan rumah, peluang kita untuk ikut Piala Dunia lebih besar besar. karena kita tuan rumah. Emang Piala Dunia kapan? 2026. Oh, 2026 ada Piala Dunia? 2006 Oktober, November, September, Oktober. Oh, oke. Piala Asia-nya bulan Mei. Langsung. Jadi langsung jadi ajang kualifikasi. Beda sama sepak bola. Itulah kenapa gua kaget. Nah, lebih bagus. Karena itu dulu mimpi kita dulu. Dulu kan cuma mimpi, nggak ada duit ya kita mimpi jadi tuan rumah Piala AFC ya pasti ditolak. karena nggak ada Indonesia Arena. Karena kemarin kan kita Hampir, sebenarnya iya, hampir 2022 jadi tuan kan? rumah, iya tahun kemarin. Ya terus Tapi mendadak karena gitu. iya nggak tahu gimana. Nggak, itu Padahal kita karena- sebagai pemain udah main di ini Indonesia banget kan. nih. Kesempatan Lu tahu kenapa besar untuk sampai di Piala Dunia. Itu ada. karena KKN di AFC aja, Arab terus yang harus. Money Sama power, money Iya, power. Sama di sepak bola Oh, juga iya, gitu. money. Kalau udah AFC mah udahlah. Tapi gue happy loh kalau kita bisa main 2006 sebagai tuan rumah. Semakin dekat ya menuju Piala Dunia berarti 2000 ya. Yang enggak, penting itu tadi main. Piala Asia-nya dulu. Bukan 2028 ya Piala Dunia? Oh, 2026. Enggak, 2026. Kita kan ke Amerika. Gue deng, sorry lu enggak. L Studio. Nah ini kalau Axis Nations Cup aja bisa main di Indonesia Arena, harusnya juga nanti AFC tuan rumah Indonesia Arena juga Iya. pasti ya. Itu Ya. ditunggu pasti main Indonesia Arena. Ada 2 home base harus 2. Oh. Satu Indonesia Arena, satu paling di Jogja ya paling. UNJ kan. Iya, Yang paling enak mana sih emang kalau lapangan apa sih venue futsal gitu buat kita? Sekarang sih masih di di Indonesia Arena lah yang terbaik. Kalau saya sebagai pemain pengen main di Indonesia Arena. Kenapa? Karena itu Dulu yang zaman baru. kita belum ada kan? 2019. Dulu belum ada. UNJ doang kan? UNJ doang. Iya. Kenapa? Van, pengen UNJ, di Indonesia sorry. Arena apa yang membedakan sama venue lain? Karena Ya. baru, karena megah apa gimana? Ya itu sih megahnya. Megah lah. Dan ya yang pasti kalau main di situ kan pakai lantainya udah lantai internasional, bukan kayak di yang sekarang ini Lu kan. dulu tau nggak? Gue dulu itu nggak ada di Jakarta, nggak ada venue standar internasional. Kita main di Gor Basket lawan timnas Malaysia. Gor basket. Serius? Apa adanya ya gitu. Apa adanya? Terus menang? Iya dong. Weh, sombong dulu yang penting. Nah untuk ngobrol-ngobrol terkait juga Axis Nations Cup ini kita juga langsung mengundang Mbak Nadia S. Pawestri selaku Ya. Head Youth Marketing Communication dari Axis untuk membahas detail soal Axis Nations Cup. Mbak Nadia, silakan. Silakan Mbak. Terus ini, Mbak, silakan. Ji, lu duduk di sebelah tanaman Ji. Makin ada tamu makin keluar ya. Lama satu minggu keluar nih. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Halo Panji. Gimana melihat ada Mbak, di kita banyak pertanyaan loh. Banyak pertanyaan. Dia mau nanya tadi, mau nanya banyak udah langsung. Ini tegang Iya. banget nih gue dari tadi tegang Dan banget. ternyata ada yang Banget, Coach Coach Yasin dan juga Mbak Nadia ternyata tetangga. Iya bener. Tadi ada mereka ternyata. Itulah enaknya kalau tinggal di apartemen, tetangga saling nggak kenal. Itu nggak saling nggak kenal bener. Lu nanya apa tadi yang udah buru-buru tanya Evan sebelum gue nanya soal Ya. turnamennya? Gue pengen tahu apakah dari 4 besar ini ada yang dari daerah? Oh ya, jadi kan Jabodetabek tuh nanti bakalan ada 5 nih coach. Iya.
Jadi memang tuan rumah lah ya. Ya, 5-nya lagi tuh dari Sumatera 1, terus kemudian dari Samarinda, dari Makassar, Sumatera tadi Metro Lampung. Terus udah gitu nanti ada Jawa Baratnya Sukabumi yang menang. Sukabumi malah ya? Iya. Jadi dari Jawa Barat malah yang menang tuh nanti Sukabumi gitu. Makassar, satu lagi Surabaya ya. Dari Jawa Timurnya Surabaya. Hidup Tuh Rujak 5. Cingur. Rujak Cingur. Aduh gitu. Terus ceweknya kan juga 5 tim. Iya. Dari Jabodetabeknya 1, sisanya dari Oh, dari luar semua. region juga. Iya. Betul gitu. Jadi mereka harusnya hari ini Rabu ya, besok Kamis harusnya udah datang. sampai. Iya bener Oh. gitu. Jadi dari awal itu total sekolahnya berapa? Karena dia ikut. 1.650 sekolah tim. Jadi satu sekolah cuma boleh 1 tim. Oke, satu sekolah satu tim. Itu mereka diadu sistemnya gimana kalau di satu kota itu? Oke, jadi memang pertama city dulu coach. Jadi Ya. satu city itu kita ada 40 city. Ya. Satu city cuma boleh ada 40 tim lah gitu. Nah itu sistem gugur. Habis itu berangkat ke regional. Kayak misal contohnya kayak Kalimantan regional Samarinda. Jadi baru berangkat tuh, ada yang dari Pontianak, ada yang dari mana, dari mana. Betul. Yang beda-beda kota Beda-beda ya? kota. Sumatera berangkat semuanya ke Palembang. Dari Batam, dari mana berangkat ke Palembang. Jadi ada regionalnya. Nah, pemenang regional ini yang berangkat ke Jakarta. Gitu. Sama yang ceweknya juga, tapi ceweknya memang tahun ini terus terang tuh kita gini, apa ya, iya banyak gitu tim futsal cewek gitu kan. Ternyata banyak. Ternyata banyak yang protes karena nggak dibuka gitu. Jadi kita tuh ternyata cuma buka di 10 tim nih, 10 kota nih, Ji. Terus tahu-tahu di Batam protes karena lah kita aja udah siap nih 10 gitu. Jadi kaget juga sih ternyata banyak banget. Banyak coach. Kaget-kaget juga sih kita gitu. Antusiasmenya besar ya berarti ya untuk ikutan. Ninji ini ya contohnya ya. Jadi setiap satu city itu kita kan 3 hari tuh coach. Iya. Untuk sistem gugur 40 itu ya. Batam, kota pertama tahun ini yang datang selama 3 hari buat nonton berapa? 19.000 orang. Buset. Wow. 19.000. Bisa gua share abis ini video. 19.000 orang. Jumat, Sabtu, Minggu total tuh 19.000 orang. Itu contoh Batam. Yang lain-lain. Jadi tahun ini belum sampai grand final, belum dihitung ya. Iya. Attendees itu lebih dari 200.000 orang. Physical attendees karena kita sistemnya tuh nggak pakai yang ceker-ceker manual gitu nggak. Iya. Scan, mereka scan. Jadi barcode yang ke scan unik tunggal. Ya itu sangat akurat ya datanya. Sangat akurat. Ya. Jadi kalau dihitung berapa kali mereka nonton, berkali-kali orang keluar masuk gitu. Keluar masuk, Tapi uniknya itu lebih dari 200.000. Jadi agak syok juga kita ini sebagai Jadi penyelenggara. ini sebuah contoh bahwa memang antusiasme di futsal itu luar biasa. Betul. Dan didukung timnas sudah jadi juara, sama kayak sepak bola lah. Timnas naik langsung cewek-cewek semua ke stadion ya kan. Dan timnas itu sangat memotivasi pemain muda untuk bermain futsal. Betul. Apalagi nanti 2026 seandainya kita lolos atau bisa prestasi yang bagus lah. Itu pasti menjadi motivasi yang luar biasa. Artinya Aksi Nation Cup harus lebih besar lagi nampung pesertanya. Amin. Tapi kan ini tadi kita sudah membahas bagaimana secara exposure ya futsal jika dibandingkan sama sepak bolanya tuh kalah gitu. Kenapa akhirnya Aksis memilih concern untuk ke futsal justru? Nah, jadi sebenarnya kita kan berangkatnya dari post pandemic nih. Kayak kangen gak sih lo kayak real kayak tradisional spirit lagi nih, physical itu lagi kan. Jadi kita survei lah. Tapi memang benar kita meng-compare nih, tapi bola itu sulit banget nyari fasilitasnya. Jadi kalau kita bikinnya antar sekolah, karena kebetulan target kita cuma mengantar sekolah, susah banget. Mereka nggak susah banget nemu, betul. Tapi kan terus kita jadinya desk research ya, kaget juga kan, lah ini tuh futsal Indonesia tuh peringkat 24 nih kalau nggak salah. Sekarang naik 24 benar. 26 apa 28 tahun itu ya, tahun di itu. bawah 30 lah. Iya di bawah 30. Lah kok kayaknya nggak ada yang glorifying ini ya gitu. Terus kita juga jadi penasaran lah kenapa kita kayak nggak di glorifying nih prestasi ini gitu. Jadi kita kayak udahlah go dengan futsal yuk gitu. Fasilitasnya lebih reachable segala macam. Ternyata kaget banget nih kita penyelenggara, ramenya minta ampun-ampun. Jadi beneran ya ininya supporternya juga harusnya kayak Aksis ada zaman pasti gue ngelatih itu. Iya ada lagi nggak sih kan? Momennya emang ini. Ngelatih lagi aja nggak sih? Saya dapat susah-susahnya aja dulu. Susahnya aja.
Aduh. Nggak, tapi gue sebagai ya orang futsal, gue happy dengan lihat perkembangan ini ya. Dulu kan kita cari brand susah ya, cari orang yang mau invest. Iya, betul, Dan kalau ada pun cuman kasih produk kayak gitu lah Iya, kan. sampel-sampel Katro gitu ya. begitu. Sekarang udah bener-bener mewadai 40 kota begitu banyak. Kalau ini rutin diselenggarakan itu manfaatnya besar terhadap pembinaan. Iya. Karena semua brand sekarang, banyak brand besar yang kita kenal, nggak usah sebut, itu larinya ke sepak bola kan? Iya, iya. Betul. Semua ke sepak bola. Saya pun di-endorse dengan banyak brand untuk meliput sepak bola. Ya. Iya, iya, iya. Tapi di futsal nggak banyak. Jadi we have to appreciate that. Kita harus menghargai bahwa brand besar seperti Axis masih mau untuk invest di futsal. Iya, Dan nggak akan nyesel Mbak, karena futsal itu potensinya luar Potensinya biasa besar, ya. besarnya. Iya betul, itu yang kita juga kaget, beneran kaget kalau karena tahun-tahun kemarin kita kan di Istora, Iya. Coach ya, kita di Istora itu kan lo kebayang gak sih kita gini, gimana caranya nyari orang nonton futsal 9.000 nih, gitu kan, yang mau nonton futsal 9.000 orang, itu kaget sekaget-kagetnya karena ternyata dari jam 11 jam 12 siang itu 3/4 itu Udah isi full. dan maksudnya gini, bukan karena performer ya, bukan karena Iya, musik performer. Karena memang kita ada dua ya, iyalah namanya juga sporteman biar nggak Iya, bosan ya. Tapi dari jam 11 semua engage, literal engage gitu. Jadi wah gila juga nih gitu. Jadi Iya, ada iya. kaget-kagetnya. Sampai tengah malam itu di final itu kita sampai sorry karena ada beberapa teman emang nggak bisa masuk, banyak yang nggak bisa masuk. Jadi ini modal nekat lagi sih Indonesia Arena kali ya gitu. Wih, keren sih. Itu kapasitasnya Nekat juga sih. berapa sih Indonesia Arena? Oke, sebenarnya kapasitasnya nanti bisa sampai 16.000. Tapi kan safety reason, for security reason biasanya sekitar 80% bolehnya coach. Iya, iya. Gitu. Jadi ya mungkin kita akan fulfill 12. 14.000, 13 ke 14.000 sambil lihat situasi monitor terus gitu. Jadi kalian tahu ya, 14.000 jadi sangat terbatas. Kalau udah mentok nggak bisa masuk lagi, maka dari itu sudah dibuka dari jam 7 pagi ya. Sebenarnya gamesnya sudah dari jam 7 Dari pagi. jam 7 pagi. Betul. Jadi kalian kalau mau breakfast, mau dapat tempat, langsung aja ke Indonesia Arena. Sampai- Jam 7 pagi ya, tapi Iya. ketemu gue baru siang. Baru siang. Karena gue masih tidur, Masih baru jam tidur itu jam 7. Jadi yang pagi penggemar futsal beneran, yang siang domba-domba lu datang. Iya. ya. Domba-domba. Tapi challenge apa sih Mbak yang dihadapi oleh Axis untuk saat ini membuka waktu awal-awal membuat Nations Cup ini, Axis Nations Cup ini? Ngestandarin fasilitas. Betul. Oke. Tapi tahun pertama kita benar-benar harus ketok-ketok ini nih pintu nih Satu-satu coach. dulu. Bener kok ini gini. Maksudnya nyari rekomendasi ya apa instansi juga agak sulit ya gitu. Tapi kita lakuin. Nah, tahun ini begitu kita announce buka nggak nyampe 2 minggu itu Iya, full. full. Jadi sampai dengan registrasi terakhir itu 2.300 itu total yang registrasi gitu. Wah, Tapi kita cuma bisa nampung 1.650. 1.650 itu ya. Baru ada kualifikasi lagi administrasi dan lain-lain karena gitu. Jadi itu sih fasilitas sih sebenarnya Ji, masih lumayan. Hadiahnya apa sih Mbak untuk kalau menang ini juaranya? Ada komitmen-komitmen apa nggak? Misalkan Nah. juara di bawah apa gitu nggak? Nah, jadi gini, total sih so far sekarang memang kita masih cash ya, karena oke. kita melihatnya kayak fungsinya banyak lah gitu ya. Totalnya 870 juta. Ya. 877 juta. Tapi ada putra-putrinya juga ya semuanya gitu ya. Nah, pembahasan-pembahasan kayak ini lo nggak mau komit nih, misalnya kayak habis ini mereka jadi ke akademi Nah, apa segala macam itu kan. itu yang kita pengen bangun tapi nggak mau buru-buru, takut Oke. salah kan, Ya, takut ya, ya, salah coach dan takutnya kita over committed atau apa kan. Ya, ya. Jadi kayak sekarang kita dapat dukungan Kemenpora, federasi ikut, terus kita juga ngerangkul 5 klub futsal besar juga. Nah dari situ tuh kita dapat feedback terus. Jadi kayak misalnya contohnya tahun ini tuh kita mulai merapikannya adalah database. Jadi karena kita ngobrol sama Kemenpora, wah kita tuh susah banget dapat data Mbak, gitu kan. Oh gitu. Oke, kita sekarang comply, harus ada agreement dari orang tua, mau nggak datanya dikelola oleh kita, misalnya gitu segala macam. Jadi kalau mau scouting dan lain-lain juga mungkin bisa jadi partner gitu. Itu semua free ya. Maksudnya kita Ya. ya Ya, dari ya. ujung sampai ujung beneran free. Jadi kita emang komitmennya tuh kayak door day deh nih gitu. Ngapain sih gitu kan, door day aja lah gitu, coba yuk gitu. Jadi Ya kayak tapi you have to start somewhere. Betul, Kalau soal betul. data-data jangan di futsal, sepak bola pun nggak jelas datanya. betul. Makanya kita sekarang kemarin datanya itu sampai maksudnya agak Asal banget emang kalau ngomong ya. Memang begitu. Bagus Tos, bener.
Apa adanya emang begitu. benar begitu keadaannya Iya kan? gitu. Jadi apa ya emang harus ada yang membantu Ada membantu. untuk mendata. Betul. Karena kan tahun lalu kita kan cuma make sure bahwa dia yang penting bukan pemain cabutan, misalnya emang anak sekolah itu gitu kan. Iya. Nggak curi umur gitu ya tiba-tiba ya. Betul. Nah tahun ini kita sampai tinggi badan, berat badan, jadi mencoba mendekati standarnya drafting tuh kayak apa sih, Iya. gitu. Ketat ya berarti ya untuk seleksinya nggak, juga. nggak jadi seleksi, tapi kita pengen punya data itu Oh, aja datanya. Ji. Oke. Kalau Pengen tarik tahu aja betul. pemain futsal gitu. Oh, ya, karena selevel database juga apa. penting untuk nantinya ya, Iya. monitor Iya, terus ya. benar. Nah untuk grand final ini kan saya lihat nih gambar-gambarnya. Ada apa aja sih Mbak acara-acaranya untuk grand final Ada Asia gue. Cup ini? Ada coachnya gitu. Ada ya. Evan. Ada Evan, Gede Sabrina. banget itu gambarnya di poster-poster kita Iya, kan kayak waduh. Aduh. Bosnya Ada acara apa aja bagus. Mbak? Kan ada fan celebrity match juga. Tuh. Tapi sebenarnya 80% emang beneran Kompetisi. match, beneran Oke. match. Iya. Makanya mulainya tuh beneran dari setengah 7 pagi. Karena itu full match, tapi ya supaya nggak boring kita ada beberapa performer juga Iya, supaya iya, tetap iya. seru. Itu ada macam-macam ya. Ada Om Leo sama El Rumi, Oh, nanti oke. ada Vera Talisa sama The Gentleman. Nah, yang unik juga di performer ini memang kayak spirit kita tuh kayak bareng-bareng jadi juara itu, jadi kita bikinnya tuh kolaborasi, performannya kolaborasi semua Dipa Barus sama Aneka Dansa. Iya. Karena setelah kita ngejalanin 1 tahun kemarin kayak gini, ini tuh bukan cuma tentang nyari 1 juara. Kalau kata coach kan juara cuma 1. Juara cuma 1. Kata gua juara bareng-bareng nih Oke, gitu. tuh bos. Juaranya beda. Juaranya beda, Karena juaranya beda. trofi cuma satu. Trofi bener, Trofi cuma satu, itu ya. bener, itu bener. Trofi cuma 1 coach. Tapi wah, kayak maksudnya tetap terharu ya ngelihat yang kalah push up bareng, apa bareng. Jadi kayak spirit itu tuh nggak bisa di-ignore gitu loh. Iya, Ji. Kayak nih yang datang juga gila ya, supportnya tuh kayak gila ya, nangis-nangis beneran itu Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. jadi itunya tuh kita spirit itunya sih yang kita Jaga. harus masuk jadi satu gitu. Gitu sih. Nah, nanti ada fan celebrity match, Sabrina akan main juga. Main. Siapa aja yang siapa lu celebrity mainnya? match-nya? Aku bondol. Ada siapa aja? Hah? Sama Eca. Sama Eca, terus apa lagi? Gemes banget ya. Nah, jadi mereka berdua nanti ada 3-nya lagi pemain dari penonton Oh, segala gitu. macam. Coba nanti lu backup Eca, Eca, Eca. gitu. Eca kecil itu siapa namanya? Ecanya? Namanya Oh, Eca Eca lah. kecil yang Coba e-sport kita Ya, pengen Eca. tahu kan. Eca Aura, Eca Aura futsal Bu. gimana. yang di Tokpot net itu kan? Iya, 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 iya. Ya, gue pernah di situ sama dia. Digocek ntar Sabrina sama dia. Iya. Ya. Nah ini kan juga Indonesia Arena tadi Evan juga cerita kayaknya orang pada pengen main sekarang di sana. Bahkan semua olahraga kayak pengen di sana gitu. benar, Kenapa Aksis akhirnya milih Indonesia Arena? Karena apakah memang ini menjadi daya tarik tersendiri gitu pastinya? Benar. Tahun lalu tuh sebenarnya kita ada GR-GR ya tuh pada saat kita Istora, kita di detik hari itu juga melihat komentar-komentar orang baru tahu kalau kita rekor gitu. Maksudnya pertama nih futsal di Indonesia, di Istora gitu. Jadi kayak lah, emang iya. Jadi baru tahu tuh gara-gara orang tuh pada komen di postingan kita di hari H. iya. Oh gitu. Jadi memang kita juga ini. Nah itu tadi Sinji banyak yang nggak bisa masuk. Masih banyak banget yang pengen nonton nggak bisa masuk. Jadi Tapi ini tahun sebagai ini, pengalaman ya. Jadi artinya tahun depan lebih besar lagi. Aduh, Tapi saya mau tegang protes, banget Mbak. dia. Kenapa? Saya mau protes. Kenapa? Ini dia tegang Aksis banget. kerjasama dengan 5 klub pro, Bintang Timur, Pangsuma, Favage, Cosmo, dan Unggul. Tapi kenapa nggak kerja dengan futsal akademi pertama di Indonesia yang sekarang masih eksis? Saya merasa disingkirkan. Guys, coba bantuin gue. AMFC sudah melahirkan puluhan pemain timnas, Mbak. Puluhan pemain timnas lahir dari AMFC. Saya terima Tapi protesnya, saya Coach. tidak ada di situ. Aduh. Jadi saya tunggu undangan untuk kerjasama ke Siap, depannya. siap. Maksudnya kita butuh dana. Ya, betul. To the point aja. To the point aja. Nggak usah ribet-ribet gitu. Iya, Proposalnya bener. verbal itu proposal itu Mbak. langsung Iya. Proposal langsung itu, Mbak. Iya, siap. Itu dia tadi kalau lihat tadi bagaimana keseruan-keseruannya, berarti ini akhirnya akan berapa tahun nih kira-kira Mbak Aksis ini untuk bikin rutin terus berapa tahun ke depan atau mungkin? Oke. Masih lama lah. Masih lama lah, benar. Jadi pada saat kemarin kita tuh bikin milestone-nya 5 tahun. Oke. Tahun lalu ya, kita berencananya tuh gini, 3 tahun kayaknya bisa di-stretch ngelihat antusias tahun lalu, kita stretch sampai 5 tahun milestone-nya. Karena kan ya nggak bisa gitu-gitu aja kan, Iya, gitu. Udah macam-macam request kayak misalnya ada masukan kayak jangan SMA aja karena yang gap itu adalah dari SMA ke timnas usia-usia itu tuh kampus. Gitu. Itu ada gapnya tuh gitu. Itu bisa di-fill in juga nggak gitu. Jadi Untuk kampus. ya, jadi macam-macam sih coach. Jadi kita hati-hati sih bikin milestone ini gimana ya? Apakah Kalau saya
Saya nggak setuju kampus. Oh gitu. Kenapa, Coach? Coach? SMP. Oh justru turun ya? Justru Karena turun. pembinaannya lebih Pembinaan itu Oh, dari gitu. sepak bola itu 6 tahun. Kalau kampus ibarat udah mateng, justru SMP, Justru SMA. turun. Ya. I see. Ya 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 Justru ya turun. ya. Oh justru turun. Bener-bener sih ya, malah jadinya masih panjang. Ya, ya. Oke. Karena kalau kita bicara kuliah, kampus, itu sudah ada wadahnya. Liga mahasiswa itu sudah ada, Itu udah ada. dari dulu. SMP itu pasar yang praktis diabaikan. Oh SMP tuh udah main futsal banget juga tapi coach udah SMP? jago-jago banget gitu juga. SMP sudah. udah. Oh. Tanya pengalaman. Justru bocil-bocil Akamsi itu dari SMP Iya, justru Akamsi mulai. ya, malah ya, SMP kalau saya bilang. Kalau di Papua SMP udah jago-jago. Oh iya. Nah, Iya. SMP. Tarkam itu justru ya malah Iya. SMP. Oke. Dan lebih gampang dikontrol, nggak akan Oke. ribut. Ya benar nggak akan ada Saya pengalaman, saya sering bikin liga mahasiswa dulu. Oh iya benar sih udah ada rusuh-rusuhnya ya kalau misalnya Iya. anak ini ya. Oke benar. Kalau Evan, saya sarankan SMP. Harapan Ya. apa nih Van untuk futsal Indonesia ke depannya? Kalau harapan Evan ya semoga jauh lebih baik lagi dari ini, dan mungkin dengan prestasi yang baru timnas futsal dapat ini menjadi langkah yang baik untuk timnas futsal ke depannya. Jadi jauh lebih baik lah dari sekarang. Karena ya mungkin dengan adanya juara ini, semua elemen ya mungkin dari pemerintah semua bisa Nggak lebih lupakan, perhatikan forget lagi. it kalau dari pemerintah. Lama-lama kita digerbek pemerintah nih, ntar lagi studionya. Bentar. Sebenarnya ini salah kaprah. Pemerintah sebenarnya tidak boleh ikut campur. Menpora nggak boleh ikut Oh campur. justru. PB. Tapi federasinya pemerintah ya. bisa support Support, PB. ya, Oke, Ya, oh support gitu. PB. Oke. Nah, PB-nya yang support ke klub, pemain, pembinaan dan lain-lain, bukan dari pemerintah. PB apa sih coach? PB itu pengurus besar kayak Federasi? ya, via Oh federasi. Federasinya. Oke. Kalau di futsal kan ada sendiri FFI. Ada. Nah, ini harus didukung FFI ini. Ya federasi. Didukung dari pemerintah atau apa untuk agar gini kita lihat ini contoh sepak bola ya. Penonton ngoceh, tiket kok mahal. Nonton TV bayar, dulu kan gratisan semua. Hey my friend, lu pikir sehari nginep di Fairmont 30-40 orang itu berapa harganya? Iya. Karena sepak bola sudah ada industri dan futsal semoga kedepannya juga jadi industri. Betul. Biar orang tidak hanya ngelihat Rafael Strijk atau Tom Haye, tapi juga lihat Evan, lihat pemain-pemain lainnya yang jadi role model. Ini penting. Futsal butuh role model. Nah, salah satu itu Evan yang pengen jadi kayak Evan. Nah, kalau futsal prestasi sudah ada, ya dong, lebih bagus dari sepak bola. Kalau ini industrinya lebih ditingkatkan, itu akan lebih bagus untuk olahraga di Indonesia. Ya. Dan itu tetap butuh dukungan. Ekosistemnya jadi Ekosistem banget, harus Coach. menjadi industri. Betul. Nah, yang sepak bola sudah di bawah Pak Erik kan sudah mengarah ke sana. Ya. Sekarang udah pakai ID, face recognition, recognition. semua udah oke lah. Dan pemain Liga 1 VAR ya, pakai VAR gajian juga juga udah gede. Gue nggak mau bahas dulu gaji pemain berapa, tapi sekarang udah agak mendingan. Wah, dulu itu parah. Sekarang udah jauh lebih mending dan ini harus ditingkatkan. Ya. Apalagi kalau lu tadi tanya harapan Evan kan diplomatis ya, takut salah ngomong kan. Iya. Baru menang lagi. Cari aman aja. Ya namanya juga namanya juga Brimob kan. Brimob pembela negara tuh, nggak boleh. Kalau gue punya harapan, gue pernah nonton Piala Dunia Futsal di Bangkok waktu itu atmosfernya beda dengan Piala Asia, beda dengan AFF. Dulu gue sering bawa timnas ke Piala Asia lah, AFF apalagi, SEA Games dan lain-lain. Tapi ikut Piala Dunia, different cake. Atmosfernya beda. Dan gue harap pada suatu hari sebelum gue mati, bisa lihat timnas futsal ke Piala Dunia. Amin. Sepak bola dan futsal. Ntar nanti coach nonton saya di Piala Oh, Dunia. Woi, bagus. Itu udah ikhtiar dari Evan Somerena. Bisa banget. Bisa. Sangat Kita lihat. bisa. Di bawah Hector dengan generasi pemain sekarang. Hector ini berani coret Runtuh Boy loh. Oh, Iya. Runtuh Boy itu kan bisa dibilang Neymarnya udah futsal bintang lah, sekarang. bintang Iya kan? superstarnya futsal Iya. lah kan. Tapi kalau lu berani coret pemain bintang lu dan menjadi juara, artinya squad kita memang bagus. Ya keputusannya juga Iya, benar gitu. bahwa kan. kita ibarat timnas Brasil
coret Neymar bisa jadi juara Amerika Latin lah atau apa. Itu kan skuadnya udah bagus. Ya. Gua aja kaget, Runtuh Boy nggak ikut. Runtuh Boy itu kan nilai tambah di sebuah tim. Dia punya skill dan segala, sampai dia berani coret, artinya ya dia punya visi di mana stok pemainnya itu bagus-bagus. Ya sampai kiper Al-Bagir juga kan banyak yang nanya kok nggak ikut juga kan. Al-Bagir Banyak pun yang- nggak ikut. Banyak yang cukup senior juga udah selalu dibilang solid banget, tapi ternyata keputusannya Soto justru tepat juga Iya, kan. itu keputusan pelatih harus kita respect. Bukan berarti pemainnya jelek Enggak, atau kurang, tapi enggak. itu Bukan faktor tim pemain yang jelek sama dipentingkan sekali kan. enggak, iya. Oke, Sabrina, harapannya untuk Axis Nations Cup seperti apa? Ya semoga the thing lebih dari 5 tahun biar Amin. bisa more years Ya. dan semoga brand-brand bisa juga lihat kalau mereka investasi ke more things like this, they won't regret it karena emang ini dari harus di-consistent, harus kuatin dan harus difokusin sih. Semoga federasi juga fokusin futsal. Cewek dan cowok of Nggak, course. kita harus bikin sadar penonton. Aksis itu keluar miliaran buat bikin ini. Paling 5 tahun. Ambil duitnya dari mana? Ya kalian harus pakai Aksis. Kalau nggak gimana? Ayo. Nggak mungkin sebuah perusahaan keluar duit terus. Emang makanya dari mana? Mbak Nana digajikan dari mana? Ayo. Nah caranya satu-satunya Bantu-bantu dan gue kalian bilang pakai normal. Aksis sudah memberi, sekarang kalian juga memberi. Pakai Aksis. Sesimpel itu. Aduh. Oke? Oke banget. Mana dia terakhir harapannya untuk Axis Nations Cup sendiri dan juga untuk futsal Indonesia apa? Oke, futsal Indonesia mungkin kayak udah disebut disampaikan ya. kali ya tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk grand final besok sih sebenarnya gimana ya? Aku tuh tadi sih awalnya tuh kita kayak kita bisa kali glorifying industri ini juga gitu. Karena belum ada yang mengglorify itu sampai di level segitu. Karena prestasi kita ini kan aku beruntung banget ini ya, si Aksis beruntung banget. Pas banget habis menang gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak main-main Iya. gitu ya kan itu Itu udah kayak alam- what pas gitu. banget hype-nya Alam ya. semesta itu yang bekerja. Betul Mbak. betul Udah kayak diatur what itu. gitu. Habis menang kemarin minggu lalu, minggu besok kita selebrasi lagi dengan cara yang lebih seru gitu. Jadi seru-seruan aja sih Ji, seru-seruan. Tapi di Indonesia Arena nanti ada booth Aksis kan? ada. Nah nanti juga bisa beli SIM card kan? Bisa, Oke. bisa kok. Ya awas ya kalau dilewatin. Mendadak dari sales ya. Sumpah ya kita nggak ngebeli. Ini nggak dibeli. Ini karena Coach Yassin pasti udah ditransfer ini kalau ini. Mbak saya sering jualan masalahnya. Makasih banget Dia coach. Emang sales dia. Jadi bantu jualan. Ya itu, Coach, harapannya terakhir Coach untuk Axis Nations Cup besok kan lu juga jadi komentator Ya di sana kan? jangka panjang ya. Jangka Jangka panjang very important dan kalau gue usulkan itu lihat ke SMP. Oke. Lihat ke SMP siap. bukan hanya bukan hanya SMA aja. Ya. Karena kan kembali lagi ke pembinaan. Saya juga sekarang lagi mengecek pembinaan di sepak bola. Mungkin mulainya dari Jateng karena Jateng networknya masih oke lah. Oh. Jadi lagi menjelajahi possibility-nya apa yang bisa dilakukan. Karena ujungnya kalau kita mau konstan berprestasi itu dari pembinaan. Maka dari itu semoga Aksis kalau kalian beli Aksesnya banyak banget, duitnya banyak, Rutin mereka ada nih. bisa spend lebih banyak lagi. Betul. 10 tahun Iya. sudah amin. Dan SMP, SMA kalau bisa ke depan mungkin ke SD, you never know. Ya. Ya, ya. Dan Amin. perusahaan-perusahaan ini penting yang peduli dengan futsal karena saya lihat sekarang sepak bola semua. Saya nggak protes karena saya kecipratan juga. Ya, ujung-ujungnya. Tapi futsal ini kan futsal itu di hati ya. Iya. Walaupun saya sekarang cari makan di sepak bola, tapi futsal itu di hati. Iya. Karena saya bangun dari bener-bener nothing dulu, Mbak. Berarti Kus pembinaannya harus dari Papua, dari timur kan? Banyak dari Papua banyak banget. Nah, itu benar salah satu Ya, milestone kita benar. absolutely. Tidak hanya futsal, sepak bola futsal itu harus lebih lihat ke Indonesia Timur. Oke. Bukannya Papua tapi juga Ambon, NTT itu Dari juga. timur kan? Iya, dari timur itu banyak sekali dan mereka bicara sarana dibanding Jakarta jauh lebih susah. Iya. Lebih Kita kemarin sedikit sarananya. Terjauhnya baru sampai Kupang. Oh kemarin baru Sampai ya, Kupang. tahun Ya, depan geser masih lagi, bisa. geser lagi gitu. You have to start Semoga ya somewhere. kedepannya Betul. langsung. Semoga ke Yes. Papua juga ya. You have to start somewhere kan pelan-pelan berkembang gitu. Ya semoga Axis Nations Cup 2024 ini berjalan lancar ya Mbak Nadia. Amin. Amin. Dan pastinya rutin dan juga komitmennya bisa jangka panjang juga. Bisa melahirkan juara-juara atau talenta baru yang bisa pastinya mengisi
timnas futsal Indonesia ke depannya. Tadi juga sesuai semuanya dari Manadia juga dari Aksis, bareng-bareng jadi juara. Menang kalah nggak jadi masalah karena ini kompetisi yang melahirkan juara-juara baru untuk masa depan kita di Indonesia nanti. Datang ya nanti hari Sabtu 16 November, Mbak. 16 November Dari pagi. di Indonesia Arena jam 7 pagi. Sampai malam. Bisa ketemu Coach Yasin, Bisa. Evan Somilana, ada Sabrina Bisa. Desler, ada juga bintang-bintang tamu kece lainnya. Ada siapa Mbak performernya? Ada El Rumi Rumi, sama Om Om Leo. Leo kolaborasi itu. Ada Changcuters Terus tadi ya? gitu, ada Changcuters. Changcuters. Ada Vira Talisa sama The Gentleman. Betul. Terus udah gitu ada Dipa Baru sama Aneka Dansa. Oh, banyak tuh ya. banget. Banyak. Dan yang paling penting pastinya buat nonton kita gratis. Nah, Gratis. itu penting gratis. Gratis, yang penting beli SIM. Terima kasih Evan Somilana sudah mampir. Terima kasih Sabrina dan juga terima kasih Mbak Nadia. Semoga lancar Thank semuanya. you, Coach. Thank you, Evan, thank you. Sabrina. Iya, Coach. Thank you. Ya itu dia sudah meramaikan episode 2 kali ini. Terima kasih, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar dari Aksis Nations Cup dan juga akhirnya bisa melahirkan potensi talenta untuk Indonesia ke depannya. Sampai ketemu di episode 2 berikutnya. Bye bye, thank you Aksis.